Shalom teman-teman apostle yang terkasih. Mari kita mulai hari ini dengan mendengar renungan singkat tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang selalu bisa kami rasakan dalam hidup kami. Kini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara, dan izinkanlah kami untuk mendapatkan hikmat agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, topik renungan kita hari ini adalah menang dari frustasi. Kita ambil dari Ayub 10 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 1. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Teman-teman, rasa frustasi dan berujung kepada keputusasaan seringkali timbul ketika orang berada dalam situasi sangat sulit. Serasa tidak ada jalan keluar. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika beban hidup terasa berat, puncak frustasi dan putus asa adalah merasa bosan hidup, sehingga timbul niat mengakhiri hidup saja karena merasa diri tidak berarti lagi. Kondisi seperti ini pernah dirasakan oleh Ayub. Penderitaan yang datang bertubi-tubi membuatnya frustasi. Harta bendanya ludes, anak-anaknya diambil, bahkan istri yang dikasihinya pun pergi meninggalkan dia. Kemalangan Ayub semakin lengkap, sebab sahabat-sahabat terdekatnya juga meranjak menjauh. Ketika ia berada di atas dan berlimpah harta, banyak orang mengerumuninya. Tetapi begitu ia berada di bawah dan jatuh miskin, tak banyak orang mau berteman dengannya. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Karena telah kehilangan segala-galanya, Ayub menjadi sangat frustasi, dan rasa frustasinya itu sampai di ambang batas, sampai ia merasa bosan hidup. Bahkan Ayub merasa menyesal telah dilahirkan ke dalam dunia. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ayub 10 ayat 18. Teman-teman, di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, ada banyak orang merasa frustasi dan berputus asa karena tekanan hidup yang berat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terbersit di hati untuk mengakhiri hidup saja, sama seperti Ayub. Jadi teman-teman, jangan ya sekali-sekali timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Marilah datang kepada Kristus, karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan, dan ada kelepasan. Kita bisa lihat Ayub setelah melalui semua pencobaan itu, dan dia masih tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi, karena pengharapan yang penuh, hidupnya bahkan lebih berlimpah-limpah daripada sebelumnya. Seperti tertulis dalam Mazmur 9 ayat 19. Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jangan hilang harapan ya teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami memohon ampun ya Tuhan, jika dalam hidup kami sering untuk lupa merenungi kebaikan Tuhan. Kami lupa untuk bersyukur, dan kami lupa bahwa Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah menyesali hidup kami pernah menyesali bahwa kami lahir di dunia, dan kami lupa bahwa Tuhan sudah menyiapkan tugas yang sangat besar untuk kami, dan kami adalah bagian yang besar di dalam dunia ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami dan ajari kami selalu
agar setiap masalah yang datang dalam hidup kami bukan untuk semakin membuat kami jatuh, namun semakin membuat kami bangkit dan semakin memperkuat iman kami terhadap Engkau. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi alat untuk Engkau bisa memperlihatkan mukjizat-Mu kepada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas. Shalom.